Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi syarat ujian akhir semester, di mana kami akan mengolah data dan akan menggunakan SPSS sebagai alat pengolah data. Di sini, perkenalkan, nama saya Cerin Galingga Febrika dengan NIM 01021282227028 dan rekan saya di sini ada Andiko Pradana Rizky dengan NIM 01021282227075 dan rekan saya satunya Muhammad Albai dengan NIM 010218227002. Baik, untuk itu sebelum kami memulai video, perlu diketahui bahwa di sini kita akan memaparkan eh, data yang sudah kami cari dan kami olah, di mana data tersebut yaitu pertama uji satu sampel yang berisi uji Ransche dan uji binomial. Lalu ada uji dua sampel berpasangan dengan menggunakan uji Wilson dan uji M-Sinemar. Lalu ada uji dua sampel independen, di mana kami menggunakan uji Mann-Whitney dan uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji sampel berpasangan dengan uji Cohen, uji Feynman, dan uji Kruskal-Walsh. Lalu ada uji validitas dan loyalitas, lalu ada uji sampel dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji T, dan uji F. Sebelum kami memulai, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Yunis Vita SEMSI, Ibu Vini Dwi Merini SEFIS, dan Ibu Sri Andayani SEMSE, karena sudah menjadi dosen pengampu kami dari awal sampai akhir, sehingga kami bisa memahami mata kuliah statistik non-parametrik dengan baik dan benar. Langsung saja, untuk penggunaan data pertama akan dilakukan oleh rekan saya Muhammad Azai. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Ransche dan uji binomial. Di sini saya telah mengumpulkan data tentang pandangan konsumen antara membeli atau tidak membeli pada saat sebelum sudah diskon. Nah, di sini terdapat 25 sampel yang telah saya kumpulkan melalui kuesioner. Nah, kita copy aja data yang di sini yang sudah saya edit, yaitu kalau 0 itu tidak membeli dan 1 itu membeli. Nah, kita copy, kita masukkan variabelnya ke sini. Ini sudah saya copy dan sudah saya ini juga kita kasih nama yang pertama tuh sebelum dan yang kedua tuh sudah. Nah, untuk desimalnya tuh 0 dan untuk label kita kasih label yang sebelum itu harga normal dan yang sesudah itu kita kasih kasih label harga diskon dan untuk values-nya 0 untuk value-nya kita lihat bahwasanya 0 itu sama dengan tidak membeli dan satu membeli. Oke, untuk measure kita buat skala yang skala juga. Langsung aja kita masuk ke analyze, terus kita masuk ke non-parametric test, legal dialogues, kemudian ujian. Nah, di sini saya akan menguji harga setelah diskon atau harga diskon. Langsung aja kita oke, maka dapat hasil ini sudah saya salin ke Word. Nah, ujian itu adalah metode statistik non-parametric untuk menguji apakah urutan data dalam satu sampel muncul secara acak. Nah, hipotesis yang digunakan adalah peluang membeli baju sebelum dan sesudah diskon adalah sama. Hal ini berarti urutan dalam membeli baju bersifat random. Dan HA, yaitu peluang membeli baju sebelum dan sudah diskon adalah tidak sama. Hal ini berarti urutan dalam membeli baju bersifat acak atau tidak random. Nah, dengan dasar pengambil keputusan itu jika signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan jika tingkat signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Dapat kita simpulkan di sini nilai asimetris signifikan yaitu 1,000 bahwasanya lebih besar dari tingkat signifikan alfa 5% atau 0,05 eh, maka H0 diterima artinya pembeli baju setelah diskon bersifat acak. Jadi kita menguji uji binomial, yaitu uji binomial digunakan untuk menguji proporsi atau distribusi dua kategori dalam data distrik berdasarkan probabilitas yang diharapkan. Nah, kita masuk lagi ke SPSS, ke analyze dengan menggunakan data yang sama, langsung ke non-parametric test, ke regulasi dialogs, terus ke binomial. Di sini kita masukkan kedua datanya, data harga normal dan data harga sudah diskon. Langsung aja kita klik OK.
Nah, telah kita dapatkan bahwasanya kita lihat di sini dan telah saya salin ke Word. Dengan hipotesis yang saya berikan itu jumlah masyarakat dalam membeli baju sebelum dan sudah diskon tidak berbeda sama. HA jumlah masyarakat dalam membeli baju sebelum dan atau sudah diskon berbeda. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika signifikan 0,05 maka hak non diterima dan jika signifikan kurang dari 0,05 maka hak non ditolak. Nah, berdasarkan data yang telah saya regres tadi, menunjukkan hasil bahwasanya angka pada signifikan yang pertama itu 0,01 lebih besar dari 0,05, maka hak non diterima. Artinya masyarakat dalam memilih baju diskon terjadi secara tidak berbeda atau sama. Sedangkan sesudah diskon karena pada angka signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka hak non ditolak dan hak diterima. Artinya masyarakat dalam membeli baju sudah diskon terjadi secara berbeda. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang uji binomial dan ujiran. Selanjutnya akan disampaikan saya itu dari Cerin. Terima kasih. Selanjutnya di sini aku akan pakai data Wilson, di mana berikan sampel poinnya atau poinnya dulu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya di sini aku yang akan mengolah data Wilson, Ujian Whitney, Commongraph, dan UGM Cinema. Perlu diketahui bahwa asal data yang aku gunakan itu berasal dari responden kuesioner yang aku gunakan di GIPOM, di mana responden aku itu adalah mahasiswa yang bersangkutan yang pastinya berasal dari Universitas Sriwijaya. Oke, langsung saja. Uji Wilson yang aku gunakan itu berkaitan dengan organisasi, di mana rumusannya itu adalah eh, berapa tingkat perubahan relasi mahasiswa setelah mengikuti organisasi dan sebelum mengikuti organisasi. Oke, izin share uh, statistiknya. Oke, ini adalah data Excel yang sudah aku dapatkan dari hasil kuesioner tersebut. Aku mendapatkan sebanyak 22 responden, di mana di sini aku menggunakan kode 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan, dan juga ini adalah tingkat skalanya 1 sampai 5, di mana ada 1 sampai 5 yang mengisi, ada 1 sampai 5 opsi skala yang bisa diisi oleh responden tentang bagaimana sih tingkat relasi mahasiswa dan pendapat mereka sebelum dan sesudah mengikuti organisasi. Nah, dari data ini akan aku import ke SPSS. Baik. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari SPSS dan aku akan melakukan import data. Import datanya seperti yang pertama aku klik file, terus import data, lalu pilih Excel sesuai dengan file yang tadi, disesuaikan Excel, lalu pilih Wilson yang tadi. Ya, di sini kita lihat dulu dan oke, yang sesuai. Baik, nah ini adalah tampilan dari import Excel tersebut. Nah, di sini masih rancu tuh variabelnya, maka aku akan revisi dulu. Pertama aku cut dulu yang tidak sesuai. Lalu di variabel ini aku ubah jadi nama. Lalu ini adalah eh, jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Dan ini sebelum dan ini adalah opsi sesudah karena ini lalu untuk ini numerik oke oke benar lalu untuk measure-nya adalah scale karena kita menggunakan skala oke
Oke, setelah dari sini aku bakal analis, terus non parametric test, non parametric test, lalu pilih legacy dialog dan to sample, to independent, to relate ya, relate sample test. Oke, dengan tampilan seperti ini, untuk variabel sebelum aku pindahkan ke variabel satu dan variabel sesudah aku pindahkan ke variabel 2 karena ini adalah uji Wilson, maka Wilsonnya aku centang di sini, aku klik OK. Oke, jadi ini adalah tampilan dari eh, data dari Wilson Signet Length Test. Nah, untuk kesimpulan dan analisis datanya, aku sudah pindahin ke PowerPoint yang aku buat adalah sebagai berikut. Ini sama aja sebenarnya, di mana em, untuk analisisnya dengan rumusan apakah ada perubahan numerasi mahasiswa saat sebelum dan sesudah mengikuti organisasi di mana H0 itu ada perbedaan dan H1 itu tidak ada perbedaan. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika signifikannya itu lebih dari 0,5 maka H0 diterima. Tetapi kalau misalkan signifikannya itu kurang dari 0,5 maka H0 ditolak. Nah, seperti yang kita lihat di sini, signifikannya kurang dari 0,5 ya, berarti maka H0-nya ditolak. Oke, kesimpulannya yang aku tarik di sini adalah bahwasanya di sini tidak ada tidak ada negatif, rank ya. Negatif ranknya itu 0, yang artinya kasus di mana nilai setelah intervensi lebih kecil dari sebelumnya. Terus terdapat 14 positif rank, dan ini yang artinya 14 kasus di mana nilai setelah intervensi lebih besar dari sebelumnya. Juga terdapat 7 case yang menunjukkan bahwa nilai sesudah dan sebelum intervensi sama untuk 7 kasus. Nah, lalu untuk interpretasinya adalah karena signifikasinya P itu kurang dari 0,5, yaitu 0,1, maka hasilnya signifikan secara statistik, yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah. Semua perbedaan yang signifikan terjadi dalam arah positif, nilai sesudah lebih besar dibandingkan sebelumnya. Tidak ada nilai yang lebih kecil setelah intervensi dan sebagian nilai tetap sama. Intervensi atau perlakuan yang dilakukan efektif dalam meningkatkan nilai atau skor. Mayoritas peserta mengalami peningkatan setelah perlakuan, sedangkan sebagian kecil tidak berubah dan tidak ada penurunan setelah perlakuan. Ini adalah penjelasan singkat tentang olah data dari Wilson. Oke, selanjutnya uh, saya akan menjelaskan tentang penggunaan data, yaitu M-Cinema, di mana target aku itu adalah mahasiswa KIPKA, dan rumusan aku itu adalah apakah KIPKA sebelum dan sesudah mahasiswa menerima KIPKA itu mereka tetap susah dalam membiayai kuliahnya atau tidak. Oke, aku bakal share screen dulu Excel. Oke. Oke, baik. Ini adalah tampilan dari hasil responden yang sudah aku dapatkan, dan hasil responden tersebut aku backup di dalam Excel. Bisa dilihat di sini ada opsi jawaban sebelum ya, dan setelah itu ada tidak, ada ya. Nah, maka di SPSS kan kita tidak bisa menggunakan huruf. Jadi aku akan mengubah huruf-huruf ini menjadi kode angka, di mana ya itu satu dan tidak itu dua. Di sini aku mendapatkan 22 responden dari mahasiswa Universitas Sriwijaya. Oke, aku bakal import ke SPSS. Baik, aku bakal import ke SPSS dulu ya. Seperti biasa, file, import data, dan pilih Excel, menyesuaikan data tadi. Kan tadi aku melakukan olah data M-Cinema, maka aku pilih M-Cinema. Oke, ini aku centang, dan ini adalah hasil yang sudah aku dapatkan tadi. Nah, ini aku delete dulu. Oke, karena yang tadi tidak sesuai itu judulnya. Oke, perempuan tadi satu dan laki-laki dua ya. Ini diubah supaya bisa menggunakan numerik.
Oke, untuk variabelnya supaya gak bingung, sini aku ubah dulu nama. Ini jenis kelamin sebelum sudah halus. Untuk type-nya aku ubah ke numerik dia bisa diubah. Lalu untuk ini aku ubah ke scale. Oke, udah seperti ini. Aku akan analis, terus non parametric test, lalu legacy dan to relate. Karena ini ada mCinema, jadi kita akan pindahin sebelum dan sesudah ke variabel 1 dan 2. Kita klik mCinema, lalu klik OK. Oke, jadi ini adalah tampilan dari eh, tes statistik mCinema yang sudah diolah. Em, aku bakal share PPT-nya. Oke, ini adalah tampilan dari yang tadi sebenarnya sama aja yang sudah dipindah ke sini, di mana rumusannya adalah apakah ada perubahan saat sebelum dan sesudah menerima KIPK. Maka kalau H0 itu nggak ada perbedaan, kalau H1 itu ada perbedaan, dan dengan data pengambilan keputusan, jika signifikannya lebih dari 0,05 maka H0 diterima, tapi jika dia signifikannya kurang dari 0,5 maka H0-nya ditolak. Seperti yang kita lihat di sini, signifikannya itu adalah kurang dari 5 ya, berarti H0-nya itu ditolak. Ini adalah kesimpulan dan interpretasinya. Kesimpulannya itu adalah nilai N jumlah pasangannya itu ada 20. Ada 20 dan nilai signifikasinya itu adalah 0,16. Maka uji mCinema digunakan untuk menganalisis perubahan pada data berpasangan. Biasanya data kategori, nominal, atau dikotomi seperti status sebelum dan sesudah diintervensi. Seperti kasus saya ini. Nah, nilai signifikasinya itu P sama dengan 0,016 yang artinya kurang dari 0,5 yang menunjukkan bahwa terdapat perubahan signifikan secara statistik antara status sebelum dan sesudah. Dari tabel distribusi, sebagian besar perubahan terjadi dari kategori 1 sebelum ke kategori 2 sesudah sebanyak 7 kasus dan tidak ada perubahan dari 2 sebelum ke 1 sesudah menunjukkan arah perubahan hanya meningkat. Oke, ini adalah sekian penjelasan dari Schneemer. Selanjutnya itu adalah pengujian Mann-Whitney di mana di sini aku akan melakukan analisis tentang tingkat fokus mahasiswa saat dia offline dan online melalui gendernya. Oke, um, izin stop screen dulu. Oke, ini adalah tampilan dari hasil responden yang sudah aku dapatkan. Di sini aku mendapatkan 22 responden dari Universitas Sriwijaya, di mana aku menggunakan skala 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat sangat tidak bersemangat, dan 5 itu sangat bersemangat, sangat bersemangat, sangat nyaman dibanding offline dan online. Oke, aku bakal import data ini ke SPSS. Oke, dengan tampilan yang seperti tadi, aku ke file, import data lalu Excel. Karena kita tadi uji Man-Whitney, maka kita pilih Man-Whitney. Oke, ini kita sesuaikan. Oke, ini udah dapat datanya. Sekarang kita sesuaikan. Kodenya 1 perempuan dan 2 laki-laki ya. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Oke, untuk variabel new-nya juga boleh isi nama, ini jenis kelamin, offline, ini online. Oke, ini aku ubah dulu ke numerik. Lalu untuk ini aku ubah ke scale. Kita menggunakan skala. Di data view, eh, kita analis non-parametric test dan two independent.
Hmm, Oke. Untuk jenis kelamin kita pindahkan ke grup variabel dan untuk yang variabel ini kita pindahkan ke tes variabel. Oke, ini jangan lupa di define grup, grup satu, ini grup dua. Continue. Terus ini udah selesai. Maka ini hasil dari Mann Whitney test. Untuk Whitney test sendiri itu udah aku pindahin ke dalam PowerPoint ya, di mana rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif kuliah offline dan online. Nah, di sini H0 itu tidak ada perbedaan dan H1 itu ada perbedaan dengan dasar pengambilan keputusan. Jika signifikannya itu lebih dari 0,5 maka H0 itu ditolak diterima, tapi jika signifikannya itu kurang dari 0,5 maka H0 itu ditolak. Oke, di sini kesimpulan yang aku ambil yaitu bisa dilihat kalau di offline nilai Man Whitney-nya itu sama dengan 47.000. Sedangkan nilai signifikannya itu adalah 0,672 yang artinya tidak signifikan karena P itu lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam mode offline. Nah, oke. Untuk online, nilai Iman Whitney-nya itu 30.500 dengan nilai signifikannya itu 0,105. Yang artinya juga nggak signifikan karena lebih dari 0,05. Jadi meskipun perbedaan min rank-nya itu kelihatan lebih besar, perbedaan ini juga nggak cukup signifikan secara statistik antara laki-laki dan perempuan dalam mode online. Nah, maka eh, maka offline maka pada mode offline tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok berdasarkan mode offline. Sedangkan pada mode online, meskipun min rank kelompok 2 lebih tinggi daripada kelompok satu, hasilnya tetap tidak signifikan secara statistik. Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok satu dan kelompok 2 baik pada mode offline maupun mode online. Selanjutnya di sini juga saya akan memaparkan cara pengelolaan data Kolmogorov Smirnov, di mana eh, fokus saya yaitu pada skala semangat belajar dalam mengejar gelar sarjana. Jadi mana target responden saya itu adalah mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Di sini aku bakal share screen hasil dari yang sudah aku dapatkan di Excel. Um, Oke, ini adalah hasil yang aku dapatkan. Aku mendapatkan sebanyak 20 responden dari Universitas Sriwijaya dengan skala 1 sampai 5, di mana satu itu sangat bersemangat dan 5 itu sangat di mana satu itu sangat tidak bersemangat dan 5 itu sangat bersemangat. Baik, selanjutnya aku bakal import data ini ke SPSS seperti tadi. Oke, ini ini adalah tampilan kosong dari SPSS-nya. Lalu aku bakal import eh, Excel dan uji Kolmogorov. Oke, oke. Ini udah selesai sebenarnya. Tapi karena ini masih dalam berupa huruf ya kita akan ubah ke dalam angka karena menyesuaikan tingkat SPSS. Nah, untuk variabel ini aku akan kasih kode satu laki-laki dan dua itu perempuan. Dua, 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 satu. Terus, oke. Ini juga sekalian aku revisi bentar. Nama, ini jenis kelamin, ini skalanya. Oke, untuk jenis kelamin ini aku ubah ke numerik karena udah aku ubah jadi angka numerik dan untuk measure-nya kita ke ordinal ya karena dia peringkat. Oke, oke. Lalu kita analis melalui data view, analis, non-parametric test, lalu pilih legacy dan to independent. Oke, nah untuk jenis kelaminnya kita pindahin ke grup variabel dan skalanya kita pindahin ke tes variabel. Karena ini adalah Kolmogorov, maka kita centang yang ini. Oh ya, ini jangan lupa di define group.
Eh, satu ada dan dua. Klik oke. Nah, oke. Ini adalah hasil dari eh two sample common web Mimnop test. Ini aku akan menjelaskan kesimpulan dan analisisnya melalui PowerPoint berikut yang sudah aku pindahkan sebelumnya. Oke, di sini rumusannya adalah apakah ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam mengejar gelar sarjana. Kalau H0 itu tidak ada perbedaan, kalau H1 ada perbedaan. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika signifikannya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Tapi kalau signifikannya itu lebih dari 0,5, maka H0 itu ditolak. Nah, oke, ini adalah kesimpulannya, yaitu nilai signifikannya itu 0,988, yang artinya lebih besar dari 0,05. Artinya nggak ada perbedaan signifikan antara distribusi pada kelompok jenis kelamin 1 dan 2. Jadi pendapat perempuan dan laki-laki dalam mengejar gelar sarjana itu nggak ada perbedaan yang signifikan. Maka interpretasinya adalah data jenis kelamin pada skala 1 dan 2 memiliki distribusi yang mirip sehingga tidak ditemukan perbedaan yang signifikan secara statistik. Dengan kata lain, tidak ada bukti bahwa distribusi skor skala dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Sekian, ini adalah penjelasan sekian terakhir penjelasan tentang Commonwealth Mirnab dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Andiko Pradana Rizky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjelaskan untuk uji uji yang pertama dulu, yaitu uji coran. Saya izin share screen terlebih dahulu. Eh, oke. Pertama kita cari sampelnya terlebih dahulu. Untuk uji sampel, saya udah menguji dengan fokus yaitu apakah responden lebih baik menggunakan pembelajaran dan dibagi dengan tiga, yaitu apakah responden dengan daring, tatap muka atau hybrid. Jika apa lebih baik menggunakan daring, tatap muka atau hybrid. Dengan ini saya eh, membuat pilihan ya atau tidak. Nah, dari sini kita sudah dapat respondennya sebanyak 20 responden. Dari sini kita masukkan sampel ini ke dalam SPSS terlebih dahulu. Di SPSS kita ubah dulu dengan isi variabelnya, yaitu ya dengan angka 1 dan tidak dengan angka 0. Untuk variabel view-nya, untuk nama variabelnya kita ubah terlebih dahulu. Pertama daring, terus yang kedua tetap muka, yang ketiga hybrid. Untuk ini measure-nya kita ubah ke nominal, untuk ketiganya kita ubah ke nominal. Terus dari jika udah dapat dan udah dimasukin untuk variabelnya, dari sini kita masuk ke analyze. Di analyze kita masuk ke non parametric test. Di non parametric test kita masuk ke legacy dialog. Di legacy dialog kita masuk ke correlate sample. Di correlate sample kita masukin ini karena ini udah saya masukin ke test variabel, jadi langsung aja. Untuk di sini masukin kita checklist bagian coran coran Q. Di coran Q, di statistik ini kita deskriptifnya kita checklist terlebih dahulu. Terus jika udah selesai semua, kita tekan OK. Dan dapatlah hasilnya ini. Untuk frekuensi daring, untuk pemilihan dalam tidak atau nol, ini ada 8 orang. Di tatap muka ada 9, ada di hybrid ada 3. Untuk ya, di dalam daring ada 12, tatap muka ada 11, hybridnya ada 17. Jika untuk lebih mudah, saya udah membuat Word terlebih dahulu. Di Word-nya saya jelaskan untuk H0 hipotesisnya tidak ada perbedaan signifikan dalam keberhasilan antara metode daring, tatap muka, dan hybrid. Untuk H1-nya ada perbedaan signifikan dalam keberhasilan antara metode daring, tatap muka, dan hybrid. Nah, tadi kita udah dapat untuk tes statistiknya. Untuk N dengan jumlah semuanya, dengan jumlah sampelnya 20. Untuk uji statistik cocokan Q kita dapat 4,133. Itu di F-nya kita 2. Untuk signifikan 0,127, yang berarti lebih besar dari signifikan umum, yaitu 0,05, yang berarti untuk putusan akhirnya untuk uji coran ini, untuk sampel yang pertama ini antara hybrid, antara daring,
daring, tatap muka, dan hybrid. Untuk jadi kita mendapatkan H0 atau hipotesa H0 diterima, yang berarti tidak ada tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa keberhasilan di antara tiga metode pembelajaran berbeda secara secara signifikan. Berarti dari ketiga dari ketiga metode pembelajaran tersebut tidak ada perbedaan signifikan untuk yang mana yang lebih baik. Oke, untuk uji coran itu aja. Sekarang kita masuk ke uji treatment. Di uji treatment, saya juga tetap sampel yang sama, tetap orang yang tadi dengan 20 sampel. Di sini saya mengambil fokus untuk skala penggunaan sosial media selama sehari-hari dari skala 1 sampai 10. Yang di sini kita dapat di sini untuk memasukkannya, kita masukkan data-data dari WhatsApp, Instagram, dan Twitter atau X ini kita copy dulu, kita salin di sini. Terus kita masukkan ke SPSS. Di SPSS, karena ini udah saya masukin, jadi langsung aja untuk variabelnya. Pertama, variabel namanya WhatsApp, Instagram, dan Twitter atau X. Untuk label kita pakai nama yang tadi. Untuk desimal kita kita ubah ke 0, yang awalnya jika kalian masukkan dulu yang awalnya itu 2, kita ubah jadi desimalnya ke 0. Terus measure-nya kita ubah ke nominal semua. Jika udah selesai semua, kita masuk ke analyze. Di analyze kita ke non-parametric test, terus legasi dialog, terus ke correlate sample. Di correlate sample kita masukin yang di sini ke awalnya itu di sebelah kiri, kolom sebelah kiri, WhatsApp, Instagram, Twitter. Kita masukin ke test variable di kolom sebelah kanan. Jangan lupa statistiknya untuk deskriptif kita checklist terlebih dahulu. Terus test tipenya kita checklist di bagian treatment. Jika udah selesai semua, kita pencet OK. Nah, untuk hasilnya kita udah mendapatkan di sini. Untuk deskriptif, WhatsApp, Instagram, dan Twitter dengan jumlah 20 sampel, di MEAN atau rata-rata yang paling sering digunakan oleh mahasiswa itu ada pada Instagram dengan MEAN-nya 8,05 dengan standar deviasi 0,6 dengan minimum 7 maksimum 9. Untuk ranknya yang paling eh, banyak digunakan seperti yang saya bilang tadi, yaitu Instagram dengan min rank 2,1215. Instagram dan untuk Instagram dan WhatsApp dan Twitter itu min ranknya sama 1,93 keduanya. Untuk tes statistik, saya udah merangkum di sini. Uji treatment, karena di sini dengan sampel N20 yang berarti 20 sampel dengan chi-square 3,6, di F-nya 2, untuk nilai signifikan atau p-value-nya 0,165 yang berarti lebih besar daripada 0,05, menunjukkan itu tidak ada perbedaan signifikan antara kepuasan pengguna terhadap ketiga platform media sosial tersebut antara WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Yang berarti H0 diterima. Yang seperti yang saya bilang tadi, kesimpulannya uji untuk sampel yang saya teliti tadi, untuk uji treatmentnya tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan antara media sosial WhatsApp, Instagram, dan Twitter, sama-sama tidak jauh beda. Oke, untuk uji treatment itu aja. Selanjutnya, Oke, selanjutnya kita ke uji Kruskal-Wallis. Di, di uji Kruskal-Wallis ini saya mengambil fokus untuk tingkat kebahagiaan kelompok dalam penggunaan handphone, jenis handphone, dengan sampel masih yang tadi, dengan 20 sampel, dengan 20 orang yang tadi. Terus di sini saya membuat 3 pilihan, yaitu handphone iPhone, Samsung, dan Xiaomi untuk tingkat skala kebahagiaannya. Sebelum kita masukkan ke SPSS, kita urutkan terlebih dahulu. Angka 1 untuk melambangkan iPhone, dan angka 2 untuk melambangkan Samsung, angka 3 untuk melambangkan Xiaomi. Nah, di sini kita urutkan dan beserta dengan tingkat kebahagiaannya. Di sini kita masukin ke SPSS. Di sini di Excel kita cukup salin saja.
terus ke Kruskal List. Kalau kalian belum nyalin, kita bisa langsung di sini, kita pencet yang kanan, klik kanan kita paste with variable name. Nah, di paste with variable name kan udah masuk ke dalam sana. Jadi di variable view jangan lupa untuk mengubah namanya dengan nama pertama pengguna itu pengguna handphonenya, terus dua tingkat kebahagiaannya dan skala skala 1 sampai 10. Untuk desimal yang awalnya 2 tadi saya ubah menjadi 0, terus di label untuk sama dengan nama tadi, untuk value. Nah, bagian value ini untuk pengguna karena dia dikategorikan menjadi 3, kita masukin di sini. Nah, value pertama kita masukin 1 untuk dengan label iPhone, di value kedua kita masukin eh, value 2 labelnya Samsung, terus yang ketiga value 3 terus labelnya Xiaomi. Nah, jika udah selesai semua kita oke. Terus untuk measure-nya yang pertama untuk penggunanya untuk skala, untuk tingkat kebahagiaannya nominal. Oke, jika udah selesai semua, kalian masuk ke analyze, terus eh, non parametric test, terus legacy dialog, terus K independent sample. Di K independent sample, kalian akan melihat di sini, kita keluarin dulu ya. Pertama kita masukkan pengguna di dalam grouping variabel di bawah, terus jangan lupa untuk mencet depend range. Depend range-nya kita karena cuma ada 3 kategori, jadi minimum 1, maksimum 3. Oke, continue. Terus tingkat kebahagiaan kita masukin di test variable list. Di option jangan lupa untuk deskriptifnya kita checklist. Terus di test type jangan lupa untuk checklist di bagian Kruskal list. Yang lain tidak perlu di checklist. Jika sudah selesai semua, kita pencet OK. Nah, sini hasilnya udah kelihatan. Untuk end part testnya dengan tingkat kebahagiaan dengan sampel yang dilambangkan N dengan jumlah sampel 20, mayannya tingkat kebahagiaan 7,3, standar deviasi 1,4, minimum 5, maksimum 10. Terus untuk Kruskal Wallis test untuk orangnya, tingkat kebahagiaannya di iPhone dengan jumlah sampel yang memilih iPhone itu ada 6 dengan min rank 14,42, Samsung 6, min rank 8,42, Xiaomi 8 dengan min rank 9,13. Berarti total 20. Yang di sini kita udah menemuin bahwa pengguna iPhone memiliki tingkat kebahagiaan tertinggi di sini yang sebanyak 14,42 diikuti dengan Xiaomi dan Samsung 8,42. Untuk tes statistiknya, karena kita udah dapat tadi 0,137 di sini dengan Kruskal Wallis testnya 3,976, kita fokus ke p-value atau signifikannya. Karena signifikannya 0,137 atau lebih besar dari 0,05, berarti H0 diterima, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat kebahagiaan antara pengguna iPhone, Samsung, dan Xiaomi. Eh, antara tiga antara tiga handphone tersebut, eh, tidak ada perbedaan tingkat kebahagiaan yang sangat signifikan. Oke, untuk Kruskal Wallis itu saja. Selanjutnya kita ke uji validitas dan reliabilitas. Sama seperti tadi, sampel yang saya dapatkan dari 20 orang yang tadi, dengan di sini fokus saya adalah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas dosen. Di sini saya mengatur skor 1 sampai 5. Untuk itu saya men- untuk itu saya mencari nilai skor dari kualitas pengajaran, kemampuan menjelaskan, ketepatan waktu, kesiapan menjawab, dan untuk skor total dari semua itu. Kan jika udah dapat sampelnya di sini, kita langsung blok, terus kita copy, terus kita masuk ke di sini SPSS. Karena di sini udah saya masukin, kita coba masukin ulang. Di sini kita chat aja, klik kanan, terus paste with variable name. Nah, paste with variable name, kita udah dapetin di sini kualitas pengajaran.
Oke, mau menjelaskan ketetapan waktu dan kesiapan menjawab dengan skor total di sini. Untuk variable value, view, name, name masih sama yang seperti tadi, desimal yang awalnya 2 kita ubah jadi 0 untuk semuanya, label sama seperti nama, value kita kosongkan, kolom alike juga tidak tetap tetap pengaturan default. Atau untuk measure kita ubah ke yang untuk selain skor total kita masukin ke nominal dari empat 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 tes empat ini tadi, empat nilai tadi. Terus untuk skor total kita ubah ke scale. Nah, jika udah semua kita kita masuk ke analyze. Di analyze kita ke correlate, di correlate kita ke b hmm, beef rate. Di beef rate kita masukin yang awalnya tadi di sebelah kotak sebelah kiri, saya udah masukin di kotak sebelah kanan untuk semuanya, termasuk skor total. Nah, di sini jangan lupa untuk personnya kita checklist dan totalnya kita checklist. Clock significant correlation juga kita checklist. Option nggak usah, yang lain udah selesai. Selanjutnya kita pencet OK jika udah selesai semua. Oke, kita udah dapetin hasil di sini dengan correlation di sini, yang berarti signifikan untuk kualitas pengajaran, signifikan sigtailnya dengan skor total kurang dari 0,001, kemampuan menjelaskan kurang dari 0,01, ketepatan waktu 0,001, dan kesiapan menjawab 0,001. Skor totalnya di sini kita dapat 0,001. Yang berarti dari ini H0 bisa ditolak. Yang berarti terdapat banyak perbedaan signifikan antara kualitas pengajaran yang satu dengan yang lain. Untuk itu. Selanjutnya untuk uji reliabilitas kita masuk ke analyze, terus kita ke scale, terus di sini ada reliability analysis. Di sini kita pencet aja, terus di sini kualitas kemampuan ketepatan waktu, kesiapan menjawab kita masukin di sini 4 ini. Untuk skor total nggak usah dimasukin, hanya yang dimasukin hanya untuk dengan penilaian skala skor 1,1 sampai 5 yang tadi, yang item tadi dimasukin ke item. Jika udah selesai semua, kita mencet OK. Nah, di sini udah terpampang hasilnya dengan skala variabel. Cache proses summary dengan valid yang berarti 20 atau 100%, dengan exclude yang exclude atau di luar dari nilai tersebut 0, dengan total 20/100. Di sini kita udah dapetin reliability statistik crossbed alpha 0,848 dengan end of item 4. Oke, untuk uji validitas dan reliabilitas udah sampai situ aja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan, untuk uji selanjutnya akan dijelaskan oleh Arba'in. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan uji asumsi klasik, uji F dan JT. Baik, sini saya izin share screen. Nah, di sini data yang saya kumpulkan dari data sekunder, yaitu dari Bank Indonesia, berupa data jumlah uang beredar, inflasi, giro wajib minimum, dan BI rate dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2023. Baik, langsung aja kita ke SPSS. Di sini untuk data view sudah saya salin sesuai dengan data yang saya kumpulkan tadi. Dan ini variabelnya saya kasih nama Y untuk variabel JUB, X1 untuk variabel inflasi, X2 untuk GWM, X3 untuk BI rate. Nah, untuk nilai desimalnya di variabel Y itu 0, di X1 inflasinya 2, di X2 GWM-nya 0 desimalnya, dan di X3 untuk BI rate ada 2 desimalnya. Nah, untuk measure-nya yaitu nominal semua. Baik, kita langsung aja ke analyze, terus regression, dan ke linear. Kemudian kita masukkan JUB-nya ke variabel dependent, inflasi dan inflasi GWM masuk ke independen, GM juga independen, BR juga ke independen. Baik, untuk selanjutnya kita ke statistik. Di sini kita centang atau checklist ke square, deskriptif, terus collinearity. Terus
double Watson jangan lupa continue ke plots, nanti kita masukin untuk set reset ke Y, terus Zephyr ini ke X. Kemudian kita checklist histogram dan normal probability. Kemudian continue, terus oke. Nah, baik, di sini sudah muncul untuk seluruh uji asumsi klasik, uji F maupun uji T. Dan sudah saya salin ke Word. Nah, baik dapat dilihat dari Word saya untuk uji asumsi klasik dengan data yang digunakan asumsi klasik menggunakan data sekunder data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data bisa melalui orang lain atau lewat dokumen sumber data. Data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data yang disediakan oleh Lembaga Bank Indonesia. Data yang digunakan adalah jumlah on beredar M2 sebagai variabel dependen, dan untuk variabel independennya inflasi, giro wajib minimum, dan BI rate. Dengan rentang waktu dari tahun 2019 bulan Januari sampai dengan tahun 2023 bulan Desember. Baik untuk uji normalitas, kita bisa melihat plots histogram dan plots ini ya guys. Nah, nanti untuk cara pengujiannya tuh melihat dari plots histogram tuh berbentuk seperti gunung. Nah, itu berarti bahwa data berisi terdistribusi normal. Sedangkan untuk ini kita bisa melihat titik-titik ini bahwasanya dia mendekati dengan garis diagonal atau garis nol. Nah, itu juga dapat berarti dengan data terdistribusi normal. Kemudian untuk uji heterokedasitas kita dapat melihat plots di sini, scatter plots. Nah, berdasarkan dari hasil output scatter plot dapat dilihat titik data menyebar di atas dan di bawah titik nol dan pada sumbu Y dan sumbu X serta tidak membentuk pola tertentu seperti zigzag, menumpuk, dan lain sebagainya. Maka data dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedasitas atau data berbentuk homokedasitas. Nah, untuk uji ketiga kita lakukan uji multikorientitas dengan melihat nilai toleransi dan VIP. Nah, untuk kriteria nilai toleransi dan VIP itu jika nilai VIP kurang dari 10 dan atau nilai toleransi lebih dari 0,01, maka data dapat disimpulkan dengan tegas bahwa tidak terdapat masalah multikorientitas. Baik, kita dapat lihat dari data inflasi, nilai toleransi tidak lebih dari 0,01 dan VIP-nya kurang dari 10. Untuk GWM, nilai toleransinya kurang dari lebih dari 0,01 dan nilai VIP-nya kurang dari 10. Dan BI rate nilai toleransinya lebih dari 0,01 dan nilai toleransinya kurang dari 0. Maka data dapat secara tegas disimpulkan tidak ada masalah multikorientitas. Selanjutnya kita melihat uji autokorelasi. Nah, untuk deteksi uji autokorelasi di sini kita menggunakan kriteria nilai atau uji Darwin-Watson. Dengan deteksi autokorelasi, jika nilai Darwin-Watson hitung kurang dari DL atau Darwin lower, maka terdapat autokorelasi positif. Jika DW lebih dari DU, maka DU itu Darwin upper, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Sedangkan untuk negatifnya, jika 4 dikurang nilai dari masuk kita, yang 0,562 ini dikurang 4 dikurang nilai itu, jika kurang dari DL, maka terdapat autokorelasi negatif. Jika 4 dikurang DW, lebih dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Nah, berdasarkan hasil yang kita registrasi tadi, bahwa nilai double masing kita 0,562. Nah, untuk menentukan nilai DU dan DL, Darwin upper dan Darwin lower itu dapat dilihat dari tabel Darwin-Watson. Nah, di sini saya sudah melihat dengan tabel Darwin-Watson bahwasanya nilai dengan jumlah sampel 60 dan jumlah variabel yang digunakan 4, maka nilai DL 1,443 dan nilai DU 1,7274. Dengan nilai DW 0,562, maka dihitung terlebih dahulu 4 dikurang 0,562 didapatkan dengan 3,438. Dengan mendeteksi autokorelasi mendapatkan bahwa hasil 0,562 kurang dari 1,4443 terdapat autokorelasi positif dan 3,488
438 lebih dari 1,7274 tidak terdapat autokorelasi, maka dapat disimpulkan data terjadi autokorelasi positif dan tidak terdapat autokorelasi negatif. Selanjutnya kita akan menguji uji T atau uji partial, uji secara variabel terhadap variabel dan nah, bahwasannya data di sini kita bisa melihat dari nilai signifikan maupun uji T hitung. Baiklah, untuk kriterianya nilai signifikan itu harus lebih dari 0,05 atau alfa 5%. Berdasarkan tingkat signifikasi inflasi 0,622 lebih dari 0, data dapat disimpulkan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel jumlah uang beredar. Selanjutnya, variabel GWM tingkat signifikasi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel GWM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel JUB. Dan BI rate dengan tingkat signifikasi sebesar 0,043 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel BI rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel JUB. Nah, kemudian untuk menentukan nilai T tabel dengan cara DF sama dengan N kurang K, di mana N adalah jumlah sampel atau data dan K adalah jumlah variabel penelitian, yaitu 60 dikurang 4 adalah 56, maka nilai T tabel adalah 2,005. Ini dapat dilihat dari T tabel. Selanjutnya, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Inflasi nilainya minus 0,496 kurang dari 2,110, maka dapat disimpulkan variabel inflasi dan memiliki pengaruh terhadap variabel JUB. Selanjutnya, giro wajib minimum atau GWM dengan T hitung sebesar 10,786 lebih dari 2,005, maka dapat disimpulkan variabel GWM memiliki pengaruh terhadap variabel JUB. Dan BI rate sebesar tingkat T hitungnya sebesar 2,014 lebih besar dari 2,005, maka dapat disimpulkan BI rate memiliki pengaruh terhadap variabel JUB. Selanjutnya kita melakukan uji F. Uji F ini bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Nah, dapat kita lihat melalui dengan tingkat signifikasi dan F hitung. Nah, berdasarkan data di atas menunjukkan nilai signifikan 0,05 dan F hitung sebesar 3,79. Nah, selanjutnya menentukan nilai T tabel dengan N sama dengan 60 dan K sama dengan 4 untuk menekan nilai DF1 sama dengan K-1, 4 min 1 sama dengan 3, dan DF2 sama dengan N min K 60 min 4 sama dengan 56. Jika dengan alfa 5%, maka F tabel adalah 2,769 karena nilai F itu lebih besar dari F tabel 53,179 lebih besar dari 2,769, artinya variabel inflasi GWM dan BRF secara simultan bersama berpengaruh terhadap variabel JOB. Dan juga dapat dilihat dari tingkat signifikasi yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka variabel inflasi GWM dan BI rate secara simultan sama juga berpengaruh terhadap variabel JOB. Dapat disimpulkan secara tegas bahwa seluruh variabel independen bebas berpengaruh terhadap variabel dependen. Demikian penjelasan secara singkat dari saya dengan uji susu klasik, uji F, dan uji T. Terima kasih. Saya kembali kepada Cerin. Oke, baiklah. Sekian video yang kami paparkan untuk memenuhi ujian akhir semester, di mana kami sudah menjelaskan macam-macam pengujian yang sesuai dengan kriteria yang diminta oleh dosen pengampu kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.